Ya, menurutku kita mungkin akan membahas satu persatu ya tim ini. Kita mungkin oke, Jepang, kita bicara soal Jepang sangat superior nih ya. Jepang superior mungkin kasarnya kita bisa melepas lah dua pertandingan lawan Jepang, meskipun ya kita tetap harus fight ya, tetap harus fight seperti yang di Piala Asia. Bagaimana caranya kita cukup menurutku sih cukup bisa membuat Jepang kerepotan, meskipun terakhir ya kita kalah juga 3-1. Kemudian Aussie ini kita sempat lawan di 16 besar, kita kembali merepotkan sangat, bahkan kalau aku bilang salah satu pemain terbaik selama aku lihat timnas sih ketika lawan Aussie ya, ketika lawan Australia itu salah satu yang terbaik, meskipun secara skor ya kita kalah telah 4-0 karena itu kan banyak kesalahan juga. Jadi secara permainan oke lah kita itu Australia. Dan Arab Saudi ini kan aku baca beberapa komentar di Instagram timnas Arab Saudi ini, mereka banyak mengkritik soal Roberto Mancini, bagaimana performnya lagi turun semenjak sebelumnya dia di Piala Dunia, bagaimana sangat jadi buah bibir lah ketika dia mengalahkan Argentina. Tapi ketika Roberto Mancini datang dengan harapan ekspektasi tinggi, ternyata tidak juga gitu, di Arab Saudi nggak begitu mentereng lah. Bahkan kemarin terakhir itu melawan Jordania, dia di kandang kalah di kualifikasi Piala Dunia kemarin, di round 2 itu kalah. Dan di Piala Asia di fase grup mereka melawan tim Asia Tenggara Thailand itu 0-0. Dan uniknya lagi, Roberto Mancini yang tahu ya gajinya sekarang jadi pelatih termahal di Asia, itu hanya mentok kemarin di 16 besar Piala Asia. Jadi ya sama aja sama kita gitu. Itu Arab Saudi, dan mungkin Bahrain dan China menurutku bisa realistis, bisa kita ambil poin setidaknya mungkin 4 poin home away-nya. Tapi menurutmu gimana ya kans kita melawan 4 tim ini? 5 tim ya, sorry 5 tim. Ya, 5 tim betul. Ya memang kalkulasinya kalau kita perhatikan sebenarnya ini ya, kita kesampingkan dulu laga away gitu. Kalau kita memang berhasil memaksimalkan laga kandang itu kan total laga yang akan dijalankan 10 ya, 10 artinya 10 kali 3 total maksimal poin yang kita bisa peroleh kan 30. Tapi kalau hanya 5 kali kandang itu nanti 15 gitu kan. Ini andaikan saja ya memang timnas Indonesia ini tidak kalah saja di setiap pertandingan kandang, atau kita bisa bilang 5 ya. Jadi ya istilahnya 5 itu tidak kalah hanya seri atau bahkan ada menang, otomatis sudah mengumpulkan 15. Ataupun kalau nanti cuma seri semua ya 5 poin plus berapa kemenangan itu sudah sangat membantu kita untuk menggeser posisi tim yang kita seperti China di top 5 dan Bahrain di top 4 gitu. Kita bisa pastikan minimal sampai ke rank 4 bisa melaju lagi ke round 4 gitu kan. Ya memang tidak mudah ya kalau kita bicara lawan-lawan yang dihadapi ini. Untuk mendapatkan 1 poin saja memang kita lihat ya sangat sulit ya, apalagi dengan rekor pertemuan yang memang masih sangat jauh ya dibanding dengan timnas Indonesia. Tapi memang kalau tadi kita lihat sudah disinggung bahwa memang konsistensi tim-tim yang ada di grup C ini, di grup timnas Indonesia ini memang juga dibilang tidak terlalu juga sangat bagus ya. Tapi memang Saudi Arabia tadi betul pas sudah disinggung ketika masuki era kepelatihan baru di bawah Roberto Mancini itu memang masih belum menunjukkan performa yang bagus ini. Bahkan di Piala Asia di fase grup tadi sudah disinggung melawan Thailand bisa seri, kemudian kemarin bahkan ya di pertandingan terakhir bisa kalah lawan Jordan, sehingga rank dia dalam drawing itu bisa diturun ke pot 3, tidak ada lagi di pot 1 atau pot 2. Dengan membuktikan bahwa memang Saudi Arabia ini masih dalam momentum yang inkonsistensi. Hal-hal seperti inilah yang memang nanti menjelang kita akan bermain dulu di tanggal 5 yang akan bisa kita manfaatkan untuk setidaknya membawa 1 poin gitu kan. Karena ini away dulu ya, apalagi kalau kita bisa meraih poin penuh ya pasti otomatis akan menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia gitu. Kalau nanti mungkin Australia juga bisa dibilang memang masih belum dalam selama 2 edisi terakhir di Piala Dunia mereka selalu masuk ke babak playoff antar sudah, bahkan di 2018 kemudian di 2022. Apalagi nanti di 2020 ini kita playoff kan modelnya sudah berbeda lagi. Jadi Australia juga memang masih juga tidak dalam bentuk yang konsisten ya seperti
atau yang era sebelum di 2018 2014 gitu. Ya hal-hal kecil ini yang memang seharusnya bisa kita manfaatkan ya, tim pelatih nanti staf pelatihan bisa memanfaatkan momentum ini untuk memang benar-benar kita bisa berjuang untuk mendapatkan poin gitu. Karena memang ya bermain melawan tim yang punya riwayat besar, punya dukungan besar ataupun bahkan historical yang besar, ini memang tidak mudah untuk timnas Indonesia. Tetapi kan memang ya tidak ada tidak ada yang mungkin gitu. Karena di Indonesia kita juga menunjukkan daya juang yang luar biasa begitu kan. Memang ya hitungannya sekarang masih kita boleh beranggapan ya masih 50-50 karena belum ada satu laga yang dimainkan. Tapi memang kedepannya kita mendekati nanti kick off itu kan kita bisa lihat nanti siapa tim mana atau negara apa yang memang benar-benar dalam kondisi siap tempur ataupun dalam kondisi tidak siap tempur gitu. Jadi ya tadi kesempatan ini kita bisa manfaatkan lagi, sekaligus tadi yang sudah kita bahas dari awal yang memanfaatkan momentum yang sudah bagus ini, sekaligus juga kesiapan tim kita juga benar-benar dimatangkan, benar-benar nanti kita bisa hajar bisa-bisa untuk mendapatkan poin di ronde 3 ini. Memang berat kalau kita lihat lawan, tapi ya kita realistis saja nanti bisa berkati 3 atau mereka 4 itu sudah sangat membantu ya untuk timnas Indonesia dapat berjalan lebih jauh di turnamen ronde 3 ini. Gimana Sar? Menurutmu realistisnya seperti apa? Kita ambil poin dari tim mana aja ini? Atau menurutmu apakah dari tim mana aja kita bisa ambil poin di away-nya? Kalau dilihat dari secara performa, Arab Saudi dan Aussie ini kurang lebih sama. Sejak dilatih Roberto Mancini akhir tahun 2023, tidak pernah kalah. Tersingkir dari Piala Asia bukan kalah, adu penalti. Satu-satunya kekalahan Mancini lawan Yordania. Itu yang dikritik. Lawan Yordania kok bisa kalah gitu. Arab Saudi punya berapa trofi Piala Asia, Yordania berapa gitu. Ya mungkin pemikiran fans mereka begitu ya, jadi ya agak tinggi hati gitulah. Plus dengan pelatih ex juara Eropa. Karena bagi Roberto Mancini, dia tidak mencontohi Sinteyong. Sinteyong mau melatih Indonesia Senior dan U23. Kenapa Mancini tidak mau rangkap jabatan U21 juga? Memilih mundur, kena karma deh. Nah, lalu melawan Aussie ini juga jarang kalah ya. Kalau dilihat dari performa tahun ini mungkin ya sekitar sekali atau 2 kali ada kalah. Ya, salah satu lawan Korsel kemarin Piala Asia. Aussie ini ada penurunan performa sedikit ya. Benar kata Yoson waktu yang Piala Dunia kemarin hanya lewat jalur playoff. Sekelas Aussie yang biasanya tanpa playoff langsung lolos ke Piala Dunia. Ini membuktikan bahwa secara perlahan Indonesia bisa ya diberikan tanda-tanda positif lah untuk bisa mengimbangi ataupun mengalahkan ex tim OFC ini. Dua ini yang sebenarnya kita harus perhatikan gitu. Bukan bermaksud meremehkan Cina dan Bahrain, tapi dua ini yang wajib dimanfaatkan. Away mungkin bisa seri lah, tapi kalau kandang ya menang pun yang menang tipis gitu, realistis. Lu kalau dua tim ini diadu, Aussie dan Arab Saudi, ini juga sedikit sulit diprediksi siapa yang menang. Angin-anginan juga kan. Jadi untuk bisa berbuat lebih banyak, imbangilah dulu dua tim ini supaya bisa memberi inilah tanda-tanda positif juga untuk melawan Jepang nanti. Kita juga bisa melihat kan beberapa pemain atau sisi yang akan datang itu juga mungkin ya tidak terlalu banyak lagi gitu, paling ya 3 gitu. Mungkin salah satunya Kevin Diggs. Lalu benar kata Yoson kan,
nggak selalu menyetel gitu. Maksudnya nggak langsung disetel. Nah, mungkin ya waktu bulan September para pemain keturunan ya masih seperti Nathan Chu waktu pertama kali lah waktu debut kemarin underperform, tapi begitu berikutnya wow gitu ya, ada di mana-mana. Aku harap lah kalau Indonesia ini ya jangan sampailah ini finish di bawah peringkat 4 gitu, karena ya tujuan utama yang paling utama ya, apalagi kalau bukan Piala Dunia, ya sekali seumur hidup lah melihat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu. Ya, Apalagi kalau bukan tahun 2026, kita lihat apa yang terjadi. iya ya, itu ya cukup realistis ya. Sebenarnya ya tadi yang awal aku bilang grup neraka ya, ini kalau dilihat kita mungkin orang terlalu fokus bagaimana catatan sejarah atau catatan prestasi lah, tapi tidak melihat ke belakang atau tidak melihat dalam beberapa performa pertandingan terakhir ya. Kalau dilihat ini terutama praktis hanya Jepang yang cukup konsisten, dan kalau Arab Saudi, Australia ini kan agak inkonsisten. Kalau Bahrain dan China ini bukannya meremehkan, tadi kau juga bilang, tapi realistis bisa ambil poin dari sini, menang ataupun seri di away-nya aku rasa bisa ya. Tapi ya kita lihat nanti apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini kan ada banyak anggapan kalau sebenarnya ya nggak ideal Indonesia lolos karena kan ini tim masih sangat muda segala macam, tapi ini momentum ya, ketika momentum kita ada di round 3, siapa tahu nanti kalau kita kualifikasi Piala Dunia 2030 belum tentu kita sampai sini kan. Jadi ya mudah-mudahan ini momentum bisa dimanfaatkan. Kalaupun round 4 ataupun playoff nanti ya kita harus bisa maksimal lah. Mudah-mudahan ya nanti tanggal 5 September ya kita akan melawan Arab Saudi away. Kita lihat nanti, oke? Terus dukung timnas Indonesia, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam sepak bola. Ciao. OTW Piala Dunia 2026. Keep fighting and sport all the way through.